saya Rosi. Vera, perkenalkan nama saya Metia, saya mama dari Gladys. Nama saya Tias Kristiastuti. Saya Lucy. Susi. Elisak Supriyanto. Nama saya Sean. Lukas Yonatan. Amazing ya, itu luar biasa pemberian dari Tuhan buat kita. Tidak ada duanya. Sebagai berkat dari Tuhan, memberikan kebahagiaan juga untuk keluarga. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk mendidik anak. Hadiah dari Tuhan. Titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagai orang tua. Berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga. Perlu perjuangan, motivasi nomor 1 buat anak. Alden anak yang baik, pintar, mau belajar banyak hal. Kalau dia anaknya happy, semangat dalam belajar. Valen tuh anaknya yang mandiri. Ya mungkin karena keadaannya, karena kita tinggal berdua bekerja seperti itu. Terus dia juga cukup bertanggung jawab, suka menolong, mungkinnya suka membantu teman-temannya. Saya sama Valen kayaknya nggak punya keterbatasan sebagai anak dan orang tua, bahkan saya menganggapnya juga sebagai teman, dia pun juga demikian. Makanya saya dan Valen tuh punya hubungan yang cukup dekat, bahkan kita mungkin bisa saling jahil satu dengan yang lain. Kayla itu sosok anak yang manis. Dia cenderung pendiam dan dia termasuk anak yang sabar, periang, dan penurut terhadap orang tuanya. Sesuai namanya ya, namanya Gladys. Glad, ceria, anaknya gitu, ceria, menyenangkan. Kamu diem. Cantik, yang baik, dan dia punya potensi yang luar biasa. Dan dia memiliki hati untuk melayani Tuhan. Nael itu anak yang baik, Anak yang baik, lucu, rajin, tapi kadang-kadang bandel. tapi ngeselin juga kadang-kadang. Juga kalau sudah janji, kadang-kadang juga melanggar janjinya. Tetapi dalam keseluruhan, oke. Misalkan waktu itu kayak kita liburan sih ya, main, Alden juga kelihatan senang sekali gitu, main Pangandaran, main pantai. Dan saya sebagai orang tua ikut merasakan jadi dia gitu ketika harus ikut lomba. Dia memang berjuang, benar-benar berjuang, ingin mencoba. Jadi pengalaman saya di sana ya sudah, kita berdoa bersama apapun hasilnya, mau menang atau kalah, kita happy aja. Turun sebagai teman dia, ya jadi seperti seolah-olah teman bermain anggar-anggaran, kadang main kartu. Yang paling berkesan adalah ketika anak itu merasa enjoy dan happy pada saat kita sebagai papa ada di dekat dia. Pengalaman yang tidak terlupakan setiap hari ya, itu jadi pengalaman yang tidak terlupakan buat saya sama Nael. Karena sehari-hari, apalagi di masa pandemi, ya saya selain jadi mama harus jadi guru juga, jadi miss juga untuk nemenin dia belajar. Kebersamaan aja ya, dia cerita banyak tentang masalahnya, tentang apa yang dia alami, mungkin seperti itu ya. Mungkin kadang juga bisa menangis, bisa juga tertawa menceritakan semuanya. Mungkin itu hal kecil mungkin ya yang tidak terlupakan. Shalom adik-adik. Kak, dengar-dengar katanya tanggal 24 November kita mau adain acara ya. Acara apa sih kalau boleh tahu? Tunggu saya lihat dulu ya. Acara apa ya? Oh, Kak, ada acara Parents Day loh. Oh gitu, Kak? Iya, Kakak tahu nggak? Nggak tahu, justru Kakak tanya Kak Seli. Kak bisa tolong dijelasin nggak? Nah, adik-adik, pada tanggal 28 November hari Minggu ya, kita akan mengadakan acara Parents Day. Nah, adik-adik bisa mengikutinya di jam 8.30 atau di jam 9.30 ya adik-adik ya. Nah, Kak, tapi orang tua juga boleh ikut, Kak. Oh gitu? Iya. Oh boleh. Adik-adik jangan lupa ya, ajak papa dan mama untuk menyaksikan acara Parents Day tersebut ya. Adik-adik jangan lupa loh, ajak papa dan mamanya ya. Nah, Kak, sebenarnya ya Kak ya, acara itu tuh untuk memperingati Hari Ayah dan Hari Ibu secara sekaligus dalam satu acara adik-adik gitu. Oh gitu, Jadi, Kak.
kami berharap ya orang tua itu bisa mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti event tersebut. Jadi Kak ya, acara itu tuh bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang tua. Jadi mereka bisa sama-sama mengikuti acara tersebut Kak. Nah Kak, kita ada kontesnya loh. Oh gitu? Kontesnya apa? Seperti apa ya Kak? Nah, kita itu ada kontes foto keluarga, Kak. Oh Kakak mau gitu? ikut? Wah asik dong ya Kak ya. Mau ikutan? Pasti hadiahnya menarik nih Kak. Ya, tentu dong ada hadiah menarik. Nah, aku mau tanya dulu nih, kakak udah tahu belum caranya? Belum tahu nih Kak, coba dong Kak tolong diinfoin. Nah, adik-adik untuk mengikuti kontes itu ya adik. Nah, adik-adik itu harus mendapatkan dulu pertama kali link Twibbon yang bisa kalian dapatkan dari kakak sekolah minggu. Lalu yang kedua Kak? Nah adik-adik mengisi Twibbon dengan foto keluarga yang paling menarik. Nah, yang ketiga adik-adik, adik-adik itu harus posting foto yang di Twibbon tadi ke Instagram pribadi adik-adik ya. Lalu di tag ke GBI PPL dan PPL Kids Official. Tapi adik-adik jangan lupa ya, Instagramnya itu nggak boleh di-lock ya. Nah, lalu yang ketiga, ketiga udah Kak, sekarang keempat. Isi caption dengan menulis kisah menarik di balik tersebut mengenai hubungan antara adik-adik dengan papa dan mama. Nah adik-adik, yang kelima adalah batas akhir pengumpulan acara Parents Day adalah tanggal 21 November. Dicatat ya adik-adik ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, tanggal 21 November itu batas paling akhirnya. Nah akhir kata, saya Sally. Saya Christine. Kami mewakili dari Departemen Anak GBI PPL mengundang seluruh anak-anak dan seluruh orang tua jemaat GBI PPL untuk mengikuti acara Parents Day ini. Oke Kak? Oke, Kita ucapkan Kak. salam untuk adik-adik, oke? Ya. Oke, adik-adik, God bless you. God bless you. And happy Sunday. Udah hari Minggu, udah siap nih mau piknik. Cari Kak Vero dulu ah. Kak Vero, Kak Vero, Kak Vero di mana ya? Kak, udah siap. Hai Kak, ya aku udah siap nih buat piknik. Udah bawa perbekalan, udah siap bawa topi. Yuk kita berangkat sekarang. Aduh, kamu lupa ya, hari Minggu tuh kita ibadah dulu. Jangan langsung pergi iya, piknik. Betul. Bener Hari nggak? ini kan harus ibadah dulu ya hari Minggu Iya. ya. Oke, kalau gitu kita ajak adik-adik ibadah dulu ya Kak ya. Oke, yuk adik-adik, mari kita berdoa bersama ya untuk masuk ke ibadah. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama melalui online. Kami tahu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang dari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa di atas segala-galanya. Haleluya.
Amin. Amin. Yuk kalau gitu kita mulai ibadahnya ya. Oke, selamat Let's ibadah beribadah dulu. adik-adik. Bye-bye. Hai Angel, apa kabar? Halo Rona, kabar aku baik dong. Kalau kamu apa kabar nih? Aku juga baik Angel. Angel, kita udah lama ya nggak main bareng. Iya nih Rona, abis PPKM terus. Jadi aku sama Mami nggak boleh keluar. Sama, Rona juga nggak boleh kemana-mana sama nenek. Ih, sama. Angel, udah ibadah belum? Aku lagi mau ibadah nih. Yuk kita ibadah bareng-bareng yuk. Ayo. Ayo teman-teman, kita Ayo ibadah semuanya. bareng-bareng. Yuk, kita lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kakak ajak kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan tentang hal memberi atau berbagi. Sebelumnya kakak mau tanya adik-adik ya, adik-adik pernah sharing gak sama teman-temannya apa yang adik-adik punya? Contohnya misalnya kalung makanan atau barang-barang, mungkin teman-teman adik-adik membutuhkan itu. Nah kakak percaya adik-adik ya, pasti adik-adik semuanya pernah membantu, pernah berbagi kepada teman-teman yang membutuhkannya. Ya adik-adik ya, seperti ada cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya kita baca dulu adik-adik ya, kita buka di kitab Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok."
Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul itu. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca ya adik-adik ya, cerita di Alkitab bagaimana ada seorang anak kecil yang dia rela memberikan apa yang dia punya ya. Padahal anak kecil ini cuma punya bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi anak kecil ini nggak pelit ya adik-adik ya. Waktu murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapa yang punya makanan? Nah, anak kecil ini datang kepada murid-muridnya. Dia membawa perbekalannya yang walaupun sedikit, cuma ada 5 roti dan 2 ikan ini. Murid-muridnya juga bingung adik-adik ya. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan yang berkumpul banyak banget ya adik-adik ya. Tapi murid-murid ini ya udah, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan bekal anak ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil makanan dan roti itu. Dia mulai menengadah ke langit dan mengucap syukur. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, maka makanan roti dan ikan itu mulai dibagikan kepada orang-orang banyak. Nah, adik-adik, orang-orang banyak ini mulai makan. Mereka makan bukan cuma sekedar makan aja adik-adik ya. Mereka ini makan sampai kenyang banget adik-adik ya. Nggak ada yang kelaparan lagi. Nah, setelah mereka udah pada makan banyak, mereka makan kenyang, ternyata masih ada sisa makanan adik-adik ya. Masih ada sisa roti dan ikan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mulai mengumpulkannya. Nah, ditaruhlah makanan yang berlebihan itu di keranjang. Adik-adik tahu nggak ternyata ada berapa yang sisa lebihnya? Iya benar adik-adik ya, ada 12 keranjang lebihnya. Nah adik-adik, mujizat Tuhan Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan ini ya nggak lepas dari seorang anak yang dia rela mengorbankan apa yang dia punya ya adik-adik ya. Nah anak kecil ini nggak pelit ya adik-adik ya, dia mau berbagi kepada orang banyak. Dia nggak sayang-sayang, aduh nanti saya makan apa ya kalau saya bagi makanan saya ini ya. Dalam pikiran anak kecil itu nggak ada perasaan seperti itu adik-adik ya. Anak kecil ini malah dia memberi, malah dia berbagi kepada murid-muridnya. Nah adik-adik ya, nah dari kisah tersebut ada 2 hal yang kakak mau bagikan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan yang pertama kita harus rela membagikan apa yang kita punya kepada orang banyak ya, yang orang lain itu butuhkan. Yang kedua, pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan ini adik-adik ya nggak lepas dari bukti kasih Allah yang dilandasi oleh ucapan syukur. Melalui kisah ini adik-adik ya, Tuhan Yesus mau berbagi tentang nilai-nilai kehidupan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh dengan berbelas kasihan. Kenapa adik-adik kakak katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan berbelas kasihan? Sudah terlihat adik-adik ya, waktu banyak orang berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus udah bilang sama Tuhan Yesus, suruh orang banyak itu pulang ya, karena hari sudah malam dan mereka juga harus cari makan. Tetapi Tuhan berkata, kamu yang harus kasih mereka makan ya adik-adik ya. Itu contohnya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan yang peduli dan dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari setiap kita, dari setiap umatnya. Bahkan dirinya adik-adik ya Tuhan beri buat keselamatan dunia ya adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus itu adalah contoh teladan dari semua contoh yang ada di Alkitab. Kalau Tuhan itu Tuhan yang benar-benar mau berbagi, Tuhan yang mau saling memberi adik-adik ya. Kita belajar seperti Tuhan Yesus dan seperti kisah anak kecil ini adik-adik ya. Kita belajar mulai berbagi apa yang kita punya untuk dibagikan kepada orang-orang atau kepada teman-teman kita yang mereka butuhkan.
Adik-adik, menjadi suatu kebahagiaan adik-adik ya kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa saling berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan adik-adik ya. Tuhan juga senang dengan kita kalau kita punya hati yang memberi. Kita juga senang adik-adik ya bisa turut membantu, turut memberi buat teman-teman atau orang lain yang membutuhkannya adik-adik ya. Nah adik-adik yuk, hari ini, pagi hari ini kakak mengajak semua adik-adik untuk kita semuanya, kakak juga belajar untuk kita punya hati yang suka memberi, yang suka membagi seperti kisah anak kecil tersebut adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhannya sampai sini aja. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami seperti seorang anak kecil ini Tuhan, yang gak pelit, yang mau saling memberi, yang mau saling berbagi. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami punya hati memberi, kami punya hati mau berbagi, kami sudah mengikuti teladan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sekali lagi ya, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, sekian adik-adik ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa kirimin foto dan video ayat hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Happy Sunday and God bless you. Dua Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. Dua Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai yang banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Yesus memberkati. Happy Sunday. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabung sedikit akan menuai sedikit juga. Dan yang menabung banyak akan menuai dengan banyak juga. Bye, God bless you. Thank you. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih, God bless you. Bye. 2 Korintus 9 Ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. God bless you. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Happy Sunday. God bless you. Dah. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. God bless you. Bye-bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye-bye.
1 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. Nama saya Pande. Dan ayat hafalan saya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Thank you, God bless you, bye-bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. Shalom, saya hari ini 2 Korintus ayat 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Shalom semuanya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye-bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Dadah. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. God bless you. Dadah. Halo semua, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
juga. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Bye. Bye. Korintus 9 ayat 6. Orang menabur sedikit Orang sedikit akan menuai Tuhan sedikit juga. juga. Dan orang yang menabur banyak Banyak akan menuai Tuhan. Ayat apa minggu ini? 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Shalom, Harta Malam minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. God bless you. Ini diambil 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuainya banyak juga. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Bye. Ayat hafalan minggu ini diambil 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. God bless you all. Bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Thank you. Bye bye.